Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah
bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari salam sama kanan dan kirinya, katakan engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi setiap kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini, amin. Mari kita satukan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Syakara barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala barata kala hora barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala basyakala takala barata kala basy hora barata kala barata kala barata kala barata kala basyakala barata. Kau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan di setiap paginya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan Tuhan nafas hidup Tuhan di setiap pagi untuk kami. Dan percaya ada tugas yang harus kami lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan setiap kami. Kuatkan Tuhan kaki lutut kami Tuhan. Bawa kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, sehingga kami selalu memiliki Tuhan kebenaran Tuhan di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan setiap kami untuk melewati hari-hari kami penuh dengan semangat, dengan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami minta ampun Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan perkataan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami Tuhan yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah oleh kasih setiamu Tuhan Kau mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang Tuhan bagi kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang Maha tahu Tuhan apa yang kami perlukan Tuhan di dalam hidup kami. Bila dengan waktu yang singkat ini Tuhan, setiap kami Tuhan bisa membuka hati kami untuk Engkau. Kami mau merasakan Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Biarlah yang datang Tuhan dengan sakit penyakit Engkau sembuhkan Tuhan oleh bendera Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kemenangan Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah Bapa yang begitu mengasihi Tuhan setiap kami, sehingga kami bisa bertumbuh Tuhan di gereja-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Materaikan setiap kami Tuhan menjadi anak-anak yang setia Tuhan, anak-anak yang takut dan gentar akan Tuhan. Maka hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan bisa memberitakan Tuhan kebaikan Tuhan bagi setiap orang-orang di dalam sekitar kami ya Bapa, sehingga mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini ada berkat yang melimpah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ibadah hari ini bukan ibadah yang rutinitas ya Bapa, tapi ibadah yang luar biasa. Kami sungguh mengasihi Tuhan. Bila pujian penyembahan yang kami bawakan Tuhan bisa menyegarkan Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Kita mau melompat untuk Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh pasangannya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dia adalah kita, Yesus adalah segala-galanya. Haleluya, bangkitkan gereja-Nya, kita lebih dari pemenang.
Bilang sama kanan kiri, engkau memang pemenangnya Tuhan. Haleluya. Masih semangat Tuhan? Amin. Masih semangat saudara? Amin. Tuhan itu baik bagi kita, amin. Amin. Orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Yuk, mari kita sama-sama katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekarang tiba keselamatan dan kemuliaan adalah kita, kuasa Dia menyurapinya, angkatlah lembarannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Lebih semangat lagi, katakan oleh darah anak. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kami Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus,
tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala barata kala basyik. Hura barata kala barata kala barata kala barata kala. Terima kasih Tuhan untuk memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lubung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selama memberi semuanya, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Yesus. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku
lebih sungguh-sungguh katakan, Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. bila musik yang bermain, mari kita menghampiri Tuhan, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau selalu Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Bila setiap kami yang hadir Tuhan, bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, dengan waktu yang singkat ini Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan. Yes Lord Jesus. Bagi yang bisa berbahasa roh, mari kita sama-sama mengurung manusia kita. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku rindu selalu menyenangkan-Mu. sungguh baik Tuhan. Kami mau nyanyi lebih lagi Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Shakalabasha, shakalabasha. Terima kasih Bapa. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan
namamu besar dan layak dipuji. Katakan yang pujian bagimu, pujian bagimu Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan memandang dari rupa kami Tuhan, tapi Kau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Berikan kami Tuhan kebijakan Tuhan, berikan kami hikmat-Mu ya Bapa, berikan Tuhan kasih-Mu yang lebih lagi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki Tuhan, di mana pada saat kami Tuhan tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, Engkau tunjukkan itu Tuhan, sesuatu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami, karena Engkaulah harapan kami Tuhan. Bila setiap kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau Tuhan, kami selalu Tuhan membangun hubungan kami bersama Engkau Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Lewat karayon kami Tuhan Pak Heron Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan disampaikan Tuhan. Dan setiap kami Tuhan bisa fokus. Dan kami bisa membawa kebenaran firman-Mu Tuhan pulang dari tempat ini Tuhan. Dan kami bukan menjadi perlaku firman yang baik Tuhan, jikalau Engkau Tuhan tidak menuntun kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, sehingga kami percaya apapun Tuhan yang kami dengarkan Tuhan, kami belajar Tuhan untuk menghidupi Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan bagi setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Berikanlah pengurapan-Mu yang dari surga turut di dalam ibadah ini, Bapa. Baik dalam ibadah di gereja-Mu ini, baik di luar di gereja-Mu yang saat ini anak-anak-Mu melihat tayangan ini ya Bapa. Mereka yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka mencari Engkau Tuhan, Engkau hadir, Engkau urapin mereka dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Berfirmanlah pada pagi hari ini, di akhir zaman ini, semakin bertambah jumlah orang yang tidak diselamatkan. Maka dengan hal itu Tuhan, fungsi gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau urapi,
untuk membawa banyak jiwa-jiwa diselamatkan, yang sakit disembuhkan, rohani mereka dipulihkan, mereka diberkati di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan mendengar dan menerima firman-Mu. Haleluya, katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, baik yang di dalam gereja maupun juga di luar dalam gereja, mereka yang melihat tayangan pada pagi hari ini ibadah yang jam 9:30, biarlah kita semua diberkati Tuhan. Amin. Maka itu saudara, mari saudara persiapkan hati kita apa yang Tuhan bicara kepada saya untuk saudara kasih dalam Tuhan. Setiap apa yang mau saya sampaikan itulah saudara semua tuntunan Tuhan. Ya saudara, saya nggak mau lahir atau yang saya sampaikan itu dari pendapat saya sendiri. Semuanya yang berasal dari Tuhan, saya bisa pertanggungjawabkan semuanya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita lihat tayangan ini yang Tuhan minta kepada saya, saudara. Dan saya suruh nyari di YouTube dan saya dapat. Dan Tuhan katakan, tayangkan berulang-ulang kepada jemaat Tuhan yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, sama-sama kita lihat. Suaranya. Apakah Tuhan menciptakan neraka? Singkatnya, ya, Tuhan memang menciptakan neraka. Kita mengetahui hal ini karena Yohanes 1 ayat 3 menyatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu yang pernah ada, sedang ada, dan akan ada berasal dari Allah Sang Pencipta. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Ada alam roh yang disebut Hades dalam Yunani dan Sheol dalam Ibrani. Dan alam ini terkadang dikaitkan dengan neraka. Namun Alkitab menggambarkan Hades atau Sheol secara berbeda dari neraka. Hades atau Sheol adalah tempat di mana roh orang-orang pergi ketika mereka mati. Lihat Kejadian 37 ayat 35. Ini berbeda dari neraka karena umat Tuhan pergi ke sana juga, bukan hanya orang jahat. Dalam Perjanjian Baru kita melihat bahwa Hades entah bagaimana dapat dipisahkan menjadi dua bagian. Satu dari penderitaan dan satu dari kenyamanan. Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Kata lain yang berhubungan dengan neraka adalah Gena dan lautan api. Tuhan menciptakan neraka sebagai tempat penderitaan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu digambarkan sebagai lautan api. Matius 25 ayat 41. Alkitab menjelaskan bahwa neraka adalah tempat nyata di mana roh orang yang belum diselamatkan pada akhirnya akan dikirim untuk selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 14 hingga 15 dan Matius 23 ayat 33 serta Markus 9 ayat 43 hingga 48. Neraka adalah penghakiman terakhir yang adil bagi para malaikat yang menolak Tuhan untuk mengikuti iblis. Matius 25 ayat 41. Demikian pula, mereka yang menolak Kristus juga akan berakhir di neraka. 2 Petrus 2 ayat 4 hingga 9. Hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengirim seseorang, manusia atau iblis ke neraka. Lukas 12 ayat 5. Wahyu 1 ayat 18 memberitahu kita bahwa Yesus memiliki kunci maut dan Hades. Ada cara agar tidak dibuang ke neraka, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Melalui pengorbanannya dan kebangkitannya, kita memiliki jalan yang jelas menuju keselamatan dan kedudukan yang benar di hadapan Allah. Dibawa ke dalam keluarganya mulai sekarang hingga kekekalan.
Yohanes 3 ayat 16 hingga 18 dan ayat 36. Juga Yohanes 5 ayat 24. Nah, saudara kasih tahu Tuhan, kita dikasih sama Tuhan itu pilihan. Hidup ini pilihan. Saudara mau milih surga atau neraka? Itu tergantung dalam diri kita. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau kita tolak firman Tuhan atau kita menyimpang firman Tuhan, ya tanggung jawab sendiri. Neraka itu bukan untuk kita. Neraka itu Tuhan sediakan, Tuhan ciptakan untuk Lucifer, iblis, ya, yaitu pengikut-pengikut itu, Lucifer, yaitu malaikat-malaikat yang jahat. Dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau masuk neraka, kita jangan menolak Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Jangan menentang firman Tuhan. Kalau orang mau masuk neraka, ya terus berbuat dosa. Berbuat dosa terus. Berbuat dosa. Hidup di dalam dosa. Kedagingannya manusia lamanya. Yang mengendalikan kehidupannya setiap hari. Itu manusia pasti itu masuk neraka. Kalau kita mau masuk surga, saudaraku kasih dalam Tuhan, ya kita harus lakukan firman Tuhan. Ya. Nah caranya saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa masuk surga? Ya terima Yesus, terima pengajarannya, yaitu firman Tuhan. Hanyalah Tuhan yang mempunyai kunci surga. Ya. Tuhanlah jalan untuk menuju surga. Yesuslah di dalam Yohanes 14:6 itu, barang siapapun mau berjumpa Bapa harus melalui Yesus. Saudara aku kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Daniel 6 ayat 10, Daniel berdoa setiap hari itu 3 kali. Di dalam Mazmur 116 kalau salah, coba saya buka dulu. Mazmur 119 ayat 164. Daud 7 kali sehari dia berdoa. Fungsinya apa? Daniel 3 kali sehari. Daud 7 kali sehari. Supaya apakah dia luput dari neraka? Enggak. Apakah supaya Tuhan berkenan di hadapan dia karena sehari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, dia tersungkur kepada Tuhan? Apakah Daud juga seperti itu? 7 kali sehari supaya dia, saudara kasih dalam Tuhan, tidak masuk neraka, dia masuk surga? Tidak. Kalau saudara lakukan sehari 3 kali berdoa, tersungkur di hadapan domba Allah, atau 7 kali seperti Daud, bukan Tuhan yang berkenan di hadapan saudara, tapi saudara yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan itu sudah berkenan untuk kita di Bukit Golgota. Buat apa dia mati di kayu salib? Itu perkenanan dia kepada kita. Haleluya. Ya, saudara. Apakah saudara supaya Tuhan itu lebih dekat dengan kita? 3 kali sehari, 7 kali sehari? Tidak. Tuhan itu sudah dekat pada kita. Tinggal kita yang harus dekat kepada Tuhan. Dengan cara kita sehari berapa kali kita datang kepada Dia. Itu tandanya kita dekat dengan Dia. Hidup kita harus sembahyang setiap hari. Sembahyang itu dari hati, brokenness. Hancur hati. Berdoa. Tandanya saudara, tandanya kita itu mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita,
Tuhan tidak pernah berubah memberikan kasih-Nya kepada kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Engkau datang berlutut di hadapan Tuhan. Itu tanda engkau mengasihi, merendah hati. Ngasih. Jangan ragu, Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, amin. Tinggal kita mengasihi Tuhan. Lebih dekat lagi kita pada Tuhan. Lebih kita berkenan lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Ayo musik, Mam. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji-Nya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudara sendiri katakan di hadapan Tuhan. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Sekali lagi katakan. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Silakan duduk. Maka dalam ibadah
dalam doamu secara pribadi, atau di dalam cool communities of love, jangan kita itu seperti ritual. Ya. Kita bisa membuktikan diri kita masing-masing. Apakah kita beribadah kepada Tuhan? Apakah kita sembahyang pribadi kepada Tuhan secara ritual? Atau pelayanan-pelayanan ritual? Terbuktinya apa? Saudara digoncangkan dengan persoalan. Pekerjaan saudara, kesehatan saudara. Ya. Disitulah letaknya saudara, quality spiritmu, kualitas rohanimu di situ. Betul nggak? Engkau datang kepada Tuhan dari hati brokenness. Engkau beribadah dengan hati yang hancur. Kalau engkau datang kepada Tuhan dengan sembahyang, engkau merendahkan diri, ya, engkau sanjung Tuhan, engkau muliakan Tuhan, Tuhan kau tinggikan dari hatimu dan perkataanmu. Di mana engkau beribadah dengan spiritmu. Begitu ada goncangan, sekali Yesus, tetap Yesus, lama-lama Yesus tidak pernah berubah. Karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan pada kita tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Saya salah, saudara salah, ditegur, dinasihati, kita bertobat, kasihnya tetap sama. Tetap sama, nggak berubah. Kalau kita datang beribadah cara ritual upacara saja, goncangan, begitu saudara digoncang, saudara berubah. Bukan pribadi saudara sendiri. Perubahan itu nyata. Kenapa? Dari goncangan itu. Dari goncangan itu. Dia peduli saudara segala persoalan kita. Hanya tunggu apa? Waktu Tuhan. Kita tuh harus sabar. Amin. Ya saudara. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah itu berkenan kepada kita, tinggal kita aja berkenan enggak kepada Tuhan. Datang enggak kepada Tuhan. Saya ajar saudara, saya ajar diri saya sendiri. Suatu kelak kita ini akan dipanggil Tuhan pulang loh. Bukan karena saudara harus umur 70, 80, enggak, umur saudara itu tergantung Tuhan. Coba saudara merenungkan, orang bilang itu bayangkan, suatu ketika kalau kita dipanggil Tuhan, kita keadaan duduk, keadaan apapun kita mati. Tubuh kita, saudara, tidak ada berguna lagi karena rohnya yang diangkat oleh Tuhan. Roh kita di dalam tubuh diangkat oleh Tuhan, tubuh ini gak bisa kita kendalikan lagi. Kita mati. Atau kita, saudara, kasih dalam Tuhan, rapture atau Tuhan datang. Bagaimana? Saudara bayangkan aja, kita di mana itu? Kalau rapture, saudara pasti saudara di surga. Nah kita tuh di mana? Di mana kita itu? Sebagai orang Kristen harus mengerti kita tuh di mana. Kalau saudara kasih dalam Tuhan suka memuji, menyembah, ya mengaku Tuhan Yesus Allah yang hidup melakukan firman Tuhan, lutut saudara bertelut, lidah saudara mengaku Yesus. Saudara suka memtinggikan Tuhan. Saudara, aku kasih dalam Tuhan. Di suatu kelak, saudara, di waktu pujian penyembahanmu sama, tapi suasana beda. Karena suasana ada langit yang baru, yang penuh kemuliaan. Ada kemuliaan yang besar di depanmu. Bersama malaikat-malaikat Allah menyertaimu, menari-nari memuji Tuhan. Engkau hidup yang luar biasa. Amin. Saat ini engkau beribadah seperti ini rasanya ya enak. Tapi di sana lebih enak lagi. Engkau rasakan bahagia karena hatimu bukrenes. Di sana lebih lagi bahagia. Amin. Amin. Saudara-saudara harus coba. Renungkan itu. Apakah akan terjadi dalam kehidupan kita? Kalau saudara renungkan itu berarti saudara sudah masuk ya dalam panggilan yang kudus. Kalau saudara sudah lakukan itu, saudaraku kasih Tuhan, saudara sudah ada di depan pintu. Yang pintu kemuliaan lebih besar, tinggal saudara masuk. Kapan saja waktu dipanggil, das kita udah di sana. Saudara sudah bayangkan lebih dulu. Amin.
Saudara jangan bayangkan saudara akan kaya, saudara punya materi berlimpah. Jangan, itu udah otomatis. Kalau kita hidup di perkenan Tuhan, saudara, Tuhan yang menjadi kita akan kaya. Yaitu berkat dari surga. Samain Ulangan 28:12 itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya itu. Nah kalau saudara ngembayangkan kalau tidak pernah doa atau doa-doa asal saja, ibadah asal saja, main HP, ngelamun, tidur, bercakap. Saudara bayangkan aja nanti itu. Apakah kita masuk surga? Enggak, neraka. Apalagi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Saudara mati seketika masuk mana? Neraka. Neraka saudara lihat sendiri itu. Saudara kalau melihat film neraka yang di YouTube itu untuk orang muslim, mengerikan sekali. Banyak kaum wanita masuk neraka. Ya, yang mabuk, yang judi, yang berzina, yang ini macam masuk neraka. Banyak banget tuh perempuan masuk neraka. Saudara, kenapa jumlah perempuan di dunia ini lebih banyak pada jumlah pria? Dan pengaruhnya pada pria yang rusak karena wanita. Maka tuh neraka, ya saudara, YouTube-nya orang muslim itu, mengerikan. Saudara, mengerikan. Tapi Tuhan minta kita tayangan seperti itu. Dia lemah lembut. Dia mengasihi kita. Amin. Amin. Saudara boleh membayangkan neraka itu kayak apa. Supaya kita mencegah kehidupan yang berdosa. Saudara harus sadar itu. Neraka itu ada. Neraka itu tempat orang-orang yang menolak firman Tuhan. Yang suka dusta. Dan sebagainya. Saudara, jangan kita hidup di ambang neraka, jangan. Kita harus masuk di ambang penuh kemuliaan. Jangan, saudara ini dongeng loh, enggak loh. Sayang saja saudara, orang mati yang kita kenal, keluarga kita yang sudah mati, dia di mana? Kalau sampai dia bicara neraka itu ada, surga itu ada, luar biasa. Karena sudah putus. Tapi firman ini tidak pernah putus. Firman ini iya dan amin. Firman ini iya dan amin. Saudara, kasihan Tuhan. Itu benar. Maka itu berjaga-jaga. Hidup harus berkenan di hadapan Tuhan. Untuk semua. Untuk semua. Ya saudara. Luar biasa loh, Tuhan tuh baik loh saudara. Sebelum kita dipanggil Tuhan pulang. Sebelum Tuhan Yesus datang. Kita diingatkan loh oleh Tuhan. Ya, diingat ini luar biasa loh, Tuhan tuh baik saudara. Ini baik banget saudara. Ngingatin saya, ya ngingetin ibu, anak-anak saya, keluarga saya, semua diingatin. Ingatin saudara semua. Diingatkan neraka, surga. Wah luar biasa. Tuhan tuh baik, dia gak mau kita hilang. Dia tidak mau kita masuk neraka. Amin. Amin. Kalau soal berkat percayalah Tuhan pasti sediakan. Ulangan 28:12a. Percaya itu berkat dari langit. Jadi disebut samain surga. Itu akan terjadi. Ya. Asal saudara bekerja keras. Percaya berkat dari surga akan turun. Maka jadikan kita umat yang berkenan. Ya, di dalam Markus 1:15 katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Maka itu saudara ada beberapa poin saudaraku kasih dalam Tuhan. Yang saya mau sampaikan terlebih dahulu. Saya bacakan ayat pasal Roma ayat 23 dulu. Ayo Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, maka itu ada beberapa poin yang saya sampaikan, saudara. Hari ini kita juga diingatkan untuk membereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Berbaliklah 180 derajat menuju kebenaran untuk masuk ke surga. Supaya dosa kita ini semua diampunin oleh Tuhan. Kita menerima darah Yesus. Apalagi kita mau memperingatkan Paskah tanggal 29 Maret, itu Jumat Agung saudara. Nah saudara itu tandanya kuasa Tuhan terus tetap bekerja. Amin. Pertama, jangan lagi memiliki dosa yang tersembunyi.
Serapi apapun, sebersih apapun, tertata rapi apapun di dalam kehidupanmu, Tuhan itu tahu. Ya. Jangan sampai Tuhan membongkarnya. Ya. Jangan sampai maut menjemputmu. Bongkar dosa-dosa yang dilakukan. Yang tersembunyi begitu rapi. Bongkar. Datang kepada Tuhan minta ampun. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi, saya kasih tahu. Tidak lama lagi. Pak, saya udah dengar beratusan kali tuh. Kalau Tuhan mau datang. Saudara, tetap setia. Tetap setia. Orang setia itu ada di surga. Tetap taat. Amin. Maka kita diingatkan Tuhan selalu di dalam Amsal 4:23 ini, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jaga hatimu. Saudara, kemarin gembala kita Pak Niko tiba-tiba bicara tentang anaknya Harun. Seorang imam yang besar. Dia mati oleh api Tuhan. Saudara, seorang anak imam yang besar, Tuhan bikin mati. Kenapa? Berbuat dosa. Apakah saudara kedua putranya ini saudara berbuat dosa sekali langsung mati? Gembala kita katakan enggak. Kenapa? Saudara, berulang-ulang dia melakukan perbuatan yang tidak baik, yang celah di hadapan Tuhan. Sudah tahu dia anaknya Harun imam besar. Satu kelak tidak ada kompromi lagi. Dia mabok, saudara. Lupa diri. Bukan bagian dia lakukan membakar ukupan buat Tuhan. Mati. Harun berduka. Lalu Musa nasihatkan Harun, jangan kau berduka. Kau bangkit. Karena itu kesalahannya anak sendiri. Jadi orang tuanya tidak tanggung jawab. Karena anak ini sudah besar. Saya kaget. Tumben Pak Niko bicara seperti ini. Nah inilah Tuhan katakan. Ini Tuhan katakan kepada kita semua. Ini bukan berasal dari mulut saya, ini berasal dari gembala kita loh. Saudara. Ini yang saya harus sampaikan kepada saudara kasih dalam Tuhan. Kita hidup itu ada 3 hal yang kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai saudara kita lupa diri mabuk dengan kekhawatiran dunia. Dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin kejam. Dunia ini semakin sulit. Tapi kita jangan sampai lupa diri mabuk dengan kekhawatiran, kecemasan. Kita terkurung, terbelenggu. Yang kedua, jangan sampai kita mabuk dengan tipu daya kekayaan. Ini gembala kita katakan. Lupa diri kepada Tuhan. Yang ketiga Pak, mabuk dengan kenikmatan hidup karena kaya. Hari-hari ini banyak umat Kristen seperti itu. Saudara, dari zaman saya masih muda sampai sekarang bertambah orang Kristen seperti itu. Kuasailah diri kita, jagalah hati kita. Di situ kita harus terpancar kehidupan kita, yaitu apa? Terang kemuliaan Tuhan. Amin. Perjanjian Tuhan yaitu keselamatan. Amin. Kelimpahan yaitu sukacita kita, bukan duka cita. Tuhan sudah memikul salib. Tuhan sudah duka buat kita. Tapi kita sukacita karena surga disediakan buat kita. Haleluya. Maka kita sebagai umat Tuhan, kita harus sadar diri.
Duka cita sudah diambil oleh Tuhan di Bukit Golgota. Sukacita yang kita terima dari Tuhan, kita di surga. Kalau kita bersama Tuhan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, segala masalah dapat diselesaikan oleh Tuhan. Wait and see, tunggu dan lihat, pasti Tuhan kerjakan. Amin. Maka berserah. Maka di waktu saya mengalami guncangan besar, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya tuh sampai telungkup benar-benar di hadapan Tuhan. Setiap hari. Saudara, akhir Tuhan gak tegang lihat saya. Saya diberikan pujian ini. Coba Mam. Tuhan tahu. Gak apa-apa saudara. Kita kadang-kadang masuk gelombang-gelombang kesedihan gak apa-apa. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Karena ada roh Allah dalam hidup kita. Saya dikasih satu pujian ini. Waduh saya bangkit ya luar biasa itu. Ya. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat ku perlu Tuhan, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Begitu saya setel pujian ini saudara, saya dijamah oleh Tuhan. Hati saya harus saya jaga. Di waktu saya berdoa, Tuhan dengar. Di waktu saya menangis di hadapan Tuhan, Tuhan melihat. Tinggal satu kunci. Di waktu bersyukur, tidak bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan. Engkau percayakan goncangan ini terjadi. Saya bersyukur. Biar rencanamu indah dalam hidup saya. Tuhan berkati. Kenapa? Kita muliakan Tuhan dalam keadaan tak berdaya. Saya kalau dengar lagu ini saya nangis terus saudara. Di mobil mana saya nangis terus. Oleh lagu ini Tuhan lahirkan membuat kekuatan saya sampai saat ini. Nah yang kedua inilah kondisi hati kita yang diminta sama Tuhan itu apa? Brokenness, hancur hati. Keadaan saudara bagaimana di hatimu? Tuhan menginginkan kondisi hati kita tuh hancur dan remuk. Karena ada orang-orang Kristen yang sudah tidak punya akal budinya. Mungkin karena sudah banyak mengalami kepahitan bertahun-tahun dalam hidupnya. Kekecewaan yang berkesinambungan. Sehingga hatinya hancur, bukan hancur positif. Hancur yang negatif. Bukan hancur untuk Tuhan.
Kalau sudah hancur karena apa saudara? Kepahitan, kekecewaan di dalam jalan hidupnya. Sehingga ia membangun benteng-benteng untuk melindungi hatinya. Saudara. Yang hati yang keras. Hati yang tidak bisa tersenggol dengan firman. Dia bangun benteng itu. Kenapa? Kepahitan, kekecewaan. Dia bangun hatinya begitu keras. Nah disitulah saya belajar, oh iya Tuhan. Dengan masalah ini jangan sampai saya mengalami kepahitan, kekecewaan. Jangan saya membangun benteng hati saya yang keras. Gak selamat saya. Waktu Tuhan datang atau saya dipanggil Tuhan, keadaan saya duduk atau saya apa? Neraka. Walaupun saudara Roh Kudus itu turun, kita punya Roh Kudus saudara yang ada di hati kita. Tapi kalau ada benteng-benteng kekecewaan, kepahitan saudara nggak akan bisa tembus. Hati itu terus tertutup. Siapapun saudara tidak akan bisa masuk, bisa merubah hatinya. Hanya dirinya sendiri saudara bersama kuasa Tuhan yang bisa merubahnya. Karena apa? Ada bentengnya sendiri. Kalau sampai dipertahankan hati yang saudara dibangun benteng yang begitu kepahitan, ya artinya luka batin lah karena kekecewaan. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dia dapatkan? Neraka, nggak ada lagi. Neraka. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Siapa di sini tidak pernah kecewa? Saya dikecewakan banyak orang. Wah kepahitan luar biasa, tapi saya nggak membangun benteng. Rugi. Nanti kalau saya bangun benteng, ingat keturunan saya. Saya masih punya keturunan. Tujuh roh jahat akan masuk. Jangan kita membangun benteng-benteng. Robohkan itu. Karena Tuhan mau datang. Kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Maka kita sembahyang, kita minta pengurapan oleh Tuhan. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya terpancarlah yang positif dalam kehidupan kita. Keluarga kita perlu satu pancaran kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan api neraka, tapi api surga yang memenuhi hidup kita. Amin. Kita perlu api kemuliaan Tuhan, itu api surga. Jangan mau engkau ditusuk oleh iblis. Jangan mau engkau dibangun oleh iblis cara seperti itu. Jangan mau. Hidup ini perjuangan. Amin. Ya. Di dalam 1 Petrus 1:8 saudara. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Maka saudara, kalau saudara mengenapi firman ini, engkau memiliki bukan hati yang hancur remuk oleh karena hal-hal yang negatif. Semuanya engkau serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan berbicara. Tuhan datang ke saya dengan satu pujian. Ini loh, hambaku, ini loh nak, pujian ini. Ada kuasa pujian itu membuat saya berdiri tegap. Kalau enggak, remuk saya, hancur. Sampai saya itu bergen dengan Tuhan. Ada enggak Tuhan, satu orang saja yang bisa gantikan saya enggak kuat. Saya enggak mampu lagi Tuhan. Tuhan tuh diam. Tuhan tuh diam, saudara. Enggak jawab. Terus saya ulangi. Ada satu orang aja Tuhan. Biarlah gantiin saya. Saya enggak mampu, enggak kuat. Saya nangis sama Tuhan. Bagaimana keadaan saudara saat ini?
Jangan kau remukkan hatimu, kau hancurkan dengan kepahitan kekecewaanmu. Remukkan, hancurkan hatimu untuk Tuhan. Dia akan bertakhta pada hidupmu. Apapun goncanganmu, engkau milik Tuhan. Engkau milik Tuhan, engkau adalah sangat dihargai oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu memenuhimu. Amin. Angkat tanganmu. Ayo kita nyanyikan refnya saja. Jesus. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Tangan-tangan menolongku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, jangan tinggalkan. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Dengan nyatakan Tuhan pasti sanggup. Percayalah, 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 jangan tinggalkanku. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Berjuang untuk melawan kedagingan diri sendiri. Musuh nomor satu kita adalah diri kita sendiri. Sebelum melawan iblis, ya, dari segala penjuru ke sana kemari, kita itu harus hidup di dalam roh, bukan di dalam kedagingan. Maka berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan dan pengajaran yang salah. Itu pengajaran bisa datangnya dari orang lain, baik yang seiman maupun tidak seiman. Baik pun orang yang tahu firman, yang tidak tahu firman, berjaga-jagalah. Maka kita harus penuhi dengan roh Allah, supaya kita tahu yang mana benar, yang mana tidak. Banyak orang Kristen disesatkan ini saudara, dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Padahal kita mau diberkati Tuhan, orang itu iri dan sebagainya, kita disesatkan dengan mengupas firman dan sebagainya. Maka itu salibkan kedagingan kita. Lukas 12 ayat 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Tamak adalah salah satu penyakit hati yang sangat bahaya kehidupan manusia yang hidup dalam keserakahan. Egois, perbuatan keji, segala hal dihalalkan. Kekayaan tidak menjamin keselamatan jiwa seseorang. Hanya takut pada Tuhanlah dapat menyelamatkan jiwanya. Tamak akan kekayaan hanya akan membawa seorang kepada kebinasaan.
Ketika diberkati dengan kekayaan yang melimpah, seharusnya semakin kaya dalam kebajikan. Kita mudah tes. Kalau saudara ditambahkan berkat oleh Tuhan, semakin dekat gak sama Tuhan, semakin sayang gak dengan keluarga. Itu aja kuncinya. Ya, kuncinya, kalau saya diberkati Tuhan, semakin saya bahagiakan keluarga saya, semakin saya mendekat pada Tuhan. Segala sesuatu apapun yang saya terima, saya selalu mengucap syukur pada Tuhan. Saya serahkan, ini semua berasal dari Tuhan. Saya katakan. Jangan sampai saya mabuk dengan itu. Itu kan. Itu untuk diri saya sendiri, saudara. Dan saya harus jadi saksi buat saudara. Amin. Ya. Kalau saudara diberkati Tuhan, semakin jadi-jadi gak engkau dekat dengan Tuhan. Mungkin 3 kali sehari, 7 kali sehari, mungkin bisa 10 kali sehari, semakin jadi gak? Semakin saudara sayang gak dengan keluarga? Semakin saudara bahagiakan keluarga enggak? Kalau enggak, ya jawab sendiri ya ini. Ya, itu aja tesnya, itu aja gampang kok tesnya itu aja. Ya, gampang. Jadi tamak akan kekayaan hanya membawa seorang itu kepada kebinasaan, lupa diri. Ketika diberkati dengan kekayaan melimpah, seharusnya semakin kaya dalam kebajikan. Berwaspadalah terhadap pengajaran dari orang yang merasa dirinya sudah sangat mengerti firman Tuhan. Walaupun si pengajar itu adalah orang yang pandai dalam teologi. Hidupnya selalu melakukan firman Tuhan seolah-olah. Tapi ternyata tidak. Maka itu saudaraku kasih Tuhan. Penuhilah engkau dengan pengurapan. Di dalam 1 Yohanes 27, biarlah dia mengajar kita. Bukan orang lain mengajar. Ada apa-apa datanglah kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan, nangis aja pada Tuhan. Amin, nanti Tuhan datang. Surga aja diberikan saudara. Amin, surga begitu luar biasa diberikan. Masa sih hati kita yang remuk, hati kita yang saat itu dikelami dengan persoalan. Enggak Tuhan terangin, nonsen lah. Nonsen, surga disediakan yang luar biasa. Masa hati diciptakan Tuhan gak terangin, gak penuhin kemuliaan, nonsen. Tidak mungkin, impossible. Pasti Tuhan terangin. Amin, supaya terpancar kehidupanmu penuh kemuliaan Tuhan. Siap diberkati? Siap diberkati? Siap masuk surga? Siap masuk surga? Mulai sekarang belajar menuju surga itu gimana ya? Nah. Kalau neraka udah jangan ditanya, saudara dekat aja api. Saudara himpun satu sampah, bakar, bagaimana itu neraka, jeburlah situ. Ya. Jebur aja situ kalau engkau mau neraka, jebur situ. Sakitnya kayak apa? Hati-hati saudara, hati-hati. Kita bukan ke situ. Saya lagi kita tolak dalam nama Yesus. Kita tidak di situ. Tempat kita penuh kemuliaan. Inilah Tuhan minta gereja harus berkenan. Yaitu kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Pengangkatan bukan bangunan. Tetapi tubuh ini sudah ditinggal. Roh kita diangkat. Amin. Amin. Kalau susah Tuhan juga susah. Saudara. Dia akan memberikan berkat buatmu. Maka itu banyak dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu loh apa yang ada di pikiranmu tahun ini apa-apa Tuhan. Udah serahkan pada Tuhan. Serahkan Tuhan. Tuhan ini aku inilah milikmu. Aku inilah tubuhmu Tuhan. Penuhilah dengan aku. Penuhi denganmu. Aku ini penuhi dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara. Kita pasti masuk surga. Kita bulat. Optimis, kita harus masuk surga. Haleluya. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang masuk surga? Pasti Tuhan penuhi. Dengan janjinya. Maka itu dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan udah dekat. Saudara, tinggal kita dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkati sekali lagi. Haleluya. Beri tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan perjamuan kudus. Mari hamba Tuhan maju ke depan.
Mari saudara, kita minta ampun. Kita harus minta ampun sebelum kita menerima perjamuan kudus ini. Katakan, Tuhan ampunin saya. Baik yang di rumah, di mana ngeliat tayangan ini. Mari, kita ini adalah orang yang banyak kurang di hadapan Tuhan. Kita ini orang yang berdosa. Minta ampun pada Tuhan. Tuhan ampunin saya. Biarlah pintu pengampunan terbuka buat kita semua. Tuhan katakan, saya mau berubah. Penuhilah saya dengan Roh-Mu. Saya mau belajar rendah hati. Saya mau dekat dengan Tuhan karena Tuhan sudah dekat dengan saya. Saya minta kasih dari Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi saya. Mari angkat tanganmu, rasakan Tuhan itu dekat denganmu. Rasakan. Rasakan Tuhan itu dekat denganmu. Lihat tangan yang penuh dengan darahnya. Itu darah kasihnya. Pandanglah Yesus. Yesus, Yesus. Panggil dia Yesus. Saudara, panggil dia Yesus, Yesus, jamah saya, perbaruin saya. Saya mau selamat Tuhan, berikan kemuliaan-Mu. Baik ya saudara yang di luar, yang di mana saja, panggil Yesus. Yesus. Oh. Yesus, Kau berarti bagiku. Jangan biasa-biasa saudara. Yesus. Mari dekat dengan Yesus, surga. Surga sudah menanti kita. Pintunya terbuka buat kita. Yesus, ampuni umat-Mu, ampuni saya, ampuni keluarga saya, ampuni umat-Mu, ampuni keluarga saya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Betapa indahnya. Pintu itu sudah terbuka, terus kita masuk seperti 5 gadis yang bijaksana. Kita melangkah bukan api yang membakar, yang menyiksa kita. Tapi kita melihat api kemuliaan yang menjamah kita. Betapa bahagianya kita melihat kemuliaan Tuhan begitu besar. Kita tidak pernah melihat malaikat-malaikat di surga, kita akan melihat. Tebuslah kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami menerima darah dan tubuh-Mu pada siang hari ini. Kuduskan, sucikan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengambil
perjamuan ini. Mengalirlah darah-Mu. Basuh kami dengan darah-Mu. Biar hidup kami disayang terus oleh Tuhan. Lord, Lord, kuasai hidup kami, Lord, Lord. Mari angkat tangan saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, kita semua disayang Tuhan, kita dicintai Tuhan. Marilah jalanlah bersama Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Apa-apa. Makasih Tuhan. Kami gak ragu lagi. Di tempat ini kami dibasuh oleh darah-Mu. Di tempat ini kami diberi terang api-Mu Tuhan. Kami terima darah dan tubuh-Mu pada siang hari ini. Kau hadir Tuhan. Kau ada Tuhan. Kau sayang pada kami. Makasih. Mari perjamuan dijalankan saudara. Dijalankan, tetap kita angkat tangan sambil memberi. Dia hadir saudara. Nanti saudara akan terima perjamuan. Kau tetap dalam hadirat Tuhan. Dia hadir. Saya gak mau hilang hadiratnya nih. Saya gak mau hadiratnya. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita ada dalam kemuliaannya, dalam kemuliaannya, dalam kemuliaannya. Saat ku berdoa, saat ku minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
terima darah dan tubuh Kristus supaya kita diperbarui oleh Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti tak pecah-pecahkan adalah persediaan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini perjanjian baru di mata darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih hari ini kami diperbarui, Tuhan ditahirkan, dimateraikan oleh kuasa darah. Kami pulang, kami tidak akan sama, tidak ada kecemasan, kekhawatiran Tuhan, ketakutan. Kami percaya Tuhan penolong, Tuhan pelindung. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kau ingatkan surga, surga, surga. Terima kasih ya Bapak. Tuhan terima kuasa, 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 kuasa. Supaya kau hidup, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kau menjadi saksi Tuhan. Alam nama Yesus, alam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan membuktikan kasih-Nya melalui firman-Mu, mengingatkan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup lebih dekat pada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara.